Kami percaya kemenangan, kesembuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Dimanapun kami berada, di rumah kami, di kantor kami, di mobil kami, dimanapun kami berada. Pasti kami lihat kemenangan yang datang dari Tuhan. Terima kasih untuk janjimu yang ajaib. Terima kasih untuk hadiratmu yang menyembuhkan, memulihkan, menenangkan, memberikan berkat bagi setiap kami. Sebab itu hari ini kami semangat di dalam menyambut firman Tuhan. Karena kami tahu hari ini firman Tuhan mengubahkan kami, memberkati kami, mengajar kami, menjadikan kami pribadi yang lebih baik. Berkati setiap jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini Tuhan, dimanapun mereka berada, diberikan kesehatan, berkat, pertolongan Tuhan yang dahsyat. Dalam nama Tuhan Yesus, mereka siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama dengan saya kita mau katakan, amin, 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 amin. Kita mau berikan tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, senang sekali bisa melayani Bapak Ibu Saudara semuanya di ibadah doa pagi ini. Saya percaya hari ini hari yang baik, hari yang penuh dengan pertolongan dan berkat Tuhan. Sama-sama tulis di live chat, Tuhan Yesus dahsyat. Sebanyak-banyaknya saudara boleh tulis, Tuhan Yesus dahsyat. Bapak Ibu Saudara, tadi malam saya baru pulang dari Jakarta dan saudara setelah kemarin kita sudah menguburkan sahabat saya, mentor saya Bapak Pendeta Riza Solihin. Kembali ya kita terus mendoakan keluarga dan gereja yang ditinggalkan. Saya percaya keluarga diberikan penghiburan, gereja juga diberikan kekuatan. Ya gereja Sawangan GBI Sawangan makin dahsyat dipakai oleh Tuhan. Dan saya percaya hari ini Pak Riza Solihin sudah di surga bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebab itu ayo kita belajar untuk menghitung hari-hari kita. Jangan kita sia-siakan hari-hari kita. Seperti kemarin saya sudah sampaikan, berikan waktu buat Tuhan. Saudara berikan hati saudara buat Tuhan. Dan saudara harus cinta kepada Tuhan. Dan saya percaya satu saat nanti kalau kita terus setia, kalau kita tetap berpegang kepada Tuhan Yesus Kristus, saya percaya kita akan ketemu kembali bersama dengan Bapak Pendeta Riza Solihin. Saya akan sangat kangen saudara dengan khotbah-khotbah beliau di GCS Pakuwon Mall. Dan saya tahu saudara juga pasti akan sangat kangen dengan khotbah-khotbah beliau yang selalu baru, yang selalu unik. Saudara bahkan beberapa saat yang lalu khotbahnya ada plank, kalau saudara ingat ya, lomba ngeplank Bapak Ibu Saudara. Untungnya saya nggak ikut karena saya pasti kalah Bapak Ibu sama beliau. Tetapi saya tahu Pak Riza Solihin sudah berada di tempat yang baik, sudah di surga, sudah melayani Tuhan bersama dengan para malaikat. Dan saya berdoa saudara semuanya terus mendoakan keluarga yang ditinggalkan. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Kembali kita baca di dalam Matius pasalnya yang ke-26. Hari ini kita baca ayat 26 sampai 29. Jangan lupa nanti malam kita ada doa malam dilayani oleh Papa saya, Bapak Pendeta Samuel Gunawan. Kita baca dengan suara keras, penetapan perjamuan malam. Ya, saya pastikan dulu. Oke. Baca dengan suara keras, 1, 2, 3. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya. Dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil dari pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Yang percaya sama-sama kita mau katakan amin. Hari ini kita mau belajar bersama-sama dari satu judul firman Tuhan, yaitu 3 hal yang diwariskan Tuhan bagi kita. Sama-sama tulis di live chat, warisan Tuhan bagi kita. Saudara, hari ini kita mau belajar dari percakapan Yesus dengan murid-murid. Dan Tuhan Yesus itu memberikan warisan kepada kita. Kita melihat ini adalah perjamuan malam sebelum penyaliban Yesus. Dan setelah kejadian ini nanti besok kita akan melihat bagaimana Yesus disangkal oleh Petrus dan akhirnya Yesus diserahkan untuk disalib. Tetapi sebelum dia dihukum mati di atas salib, dia memberikan warisan-warisan kepada saudara dan saya. Dan sampai hari ini warisan itu tetap hidup, warisan itu tetap ada. Dan ini bisa kita alami dan bisa kita praktekkan, bisa kita alami di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab itu Bapak Ibu, mari kita belajar sama-sama apa aja warisan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Sehingga kita bisa mensyukurinya selalu. Nah, saudara, yang pertama dikatakan di ayat 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya. Dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sama-sama yang percaya sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara, dari sini kita belajar warisan pertama yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu
tubuhnya. Sama-sama tulis di live chat, tubuh Yesus. Tahukah saudara bahwa tubuh Yesus adalah warisan yang terindah bagi saudara dan saya. Memang tubuhnya sudah tidak ada. Kalau saya ke Israel, kalau saudara bersama-sama dengan saya nanti Maret berangkat ke Israel, saudara akan lihat bahwa kubur Yesus sudah kosong. Nggak ada isinya, nggak ada tubuh Yesus. Kenapa? Tubuh Yesus sudah ada di surga. Sudah berubah menjadi tubuh kemuliaan dan sudah berada di surga. Nah Bapak Ibu Saudara, tetapi di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus menggambarkan roti ini sebagai tubuhnya dan diberikan kepada kita. Dan kita melakukan itu setiap bulan. Bisa kita menerima perjamuan kudus. Kita diberikan tubuh Kristus. Bapak Ibu Saudara, apa warisan yang diberikan Tuhan lewat tubuhnya? Saudara, yaitu yang pertama, yaitu penebusan. Sama-sama tulis di live chat, penebusan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberikan tubuhnya untuk saudara dan saya. Dia membiarkan tubuhnya disiksa. Dia membiarkan tubuhnya disakiti. Dia membiarkan tubuhnya penuh dengan darah yang tertumpah. Dia membiarkan tubuhnya penuh dengan bilur-bilur. Supaya dia bisa menebus saudara dan saya. Karena memang hukum Taurat mengatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Sebab itu tubuh ganti tubuh. Saudara, kita semuanya punya tubuh yang pada akhirnya akan binasa. Kenapa? Karena dosa memenuhi tubuh kita ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa di saat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dia menebus kita. Menebus artinya dia membeli kita. Dia menggantikan kita. Supaya tubuh Kristus itu menjadi milik kita. Sehingga apa yang terjadi? Kita ditebus. Kita ditebus dari sakit penyakit. Firman Tuhan berkata oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Kenapa? Karena apa yang terjadi kepada tubuhnya, itu semua dosa kita, penyakit kita sudah ditanggung oleh dia. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat bagaimana Tuhan Yesus itu dihina. Kalau kita melihat bagaimana Tuhan Yesus itu diperlakukan tidak adil. Kita bisa menilai di dalam Ibrani. Ya, kalau saudara nanti baca surat Ibrani, bahwa kita punya imam besar yang turut merasakan apa yang kita rasakan. Artinya apa? Dia sudah menebus semua yang saudara dan saya rasakan. Dia sudah menebus sakit hati saudara. Dia sudah menebus yang namanya kesedihan saudara dan saya. Dia sudah menebus sakit penyakit saudara. Dia sudah menebus segala hal-hal yang bisa menghancurkan hidup saudara dan saya. Saudara, Tuhan Yesus di dalam hidupnya dia mengalami begitu banyak. Dia dikhianati, dia dikucilkan, dia difitnah, dia dimaki-maki oleh banyak orang, dia ditertawakan oleh banyak orang, dia disakiti, dia ditampar, dia dipermalukan. Dia melakukan itu dan dia harus mengalami semua itu dengan tubuhnya supaya saudara dan saya bisa ditebus dari semuanya itu. Sebab itu kita tuh bersyukur ya. Kita tuh punya Tuhan yang bukan hanya duduk di surga. Ya bukan hanya nyantai di surga ya kan. Duduk di singgasananya lalu lihat kita lalu bilang aduh kasihan, aduh dosa lagi, aduh kita hukum apa lagi ya dia. No. Kita bukan Tuhan, kita bukan punya Tuhan seperti itu. Tetapi dia memberikan tubuhnya. Disiksa, dia memberikan tubuhnya yang menjadi manusia itu. Untuk menebus segala hal yang kita lakukan. Bahkan dia menebus dosa-dosa kita. Kita ini tubuh yang penuh dengan dosa. Kalau kita mau jujur dengan diri kita sendiri, tubuh kita sudah melakukan banyak kesalahan yang tidak menyenangkan, yang mendukakan hati Tuhan. Tetapi saudara, Tuhan Yesus dengan darahnya, apa yang dia lakukan di atas kayu salib, dia lakukan itu buat saudara dan saya. Bukankah itu satu hal yang luar biasa Bapak Ibu Saudara? Bukankah penebusan itu adalah satu hal yang kita gak bisa beli? Saudara, kalau kita itu mau beli sesuatu, kita pasti harus menebusnya. Bukan beli itu sama dengan menebus. Menebus dengan uang. Itu sama aja Bapak Ibu. Kita beli dengan uang, kita tebus dengan uang. Saudara, Tuhan Yesus menebus tubuh kita. Supaya kita gak binasa. Dengan apa? Dia lakukan itu dengan dia memberikan tubuhnya buat saudara dan saya. Wah, itu adalah pemberian yang terbesar. Saya gak tahu siapa dari antara saudara yang mau memberikan tubuh saudara untuk sahabat. Atau bahkan orang yang pernah nyakitin saudara. Tapi itulah kenapa kita menyembah Tuhan yang benar. Karena gak ada satupun manusia yang bisa melakukan itu. Hanya Yesus, karena dia adalah Tuhan yang memberikan warisan tubuhnya buat saudara dan saya. Sebab itu setiap awal bulan, di saat kita menerima perjamuan kudus, saudara dan saya bisa berkata, tubuh Yesus adalah warisan terbesar dalam hidupku. Dan aku percaya aku sudah ditebus oleh Tuhan. Setuju, sama-sama katakan amin. Wow, dikatakan di ayat 27, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bapak Ibu Saudara,
apa yang Tuhan berikan kepada kita. Yang kedua, warisan yang Tuhan berikan kepada kita adalah perjanjian atau janji-janji Tuhan. Tulis di live chat, janji-janji Tuhan. Saudara, darah Yesus tercurah untuk dua hal. Ini poin 2 dan poin yang ketiga. Yang pertama, darah Yesus memberikan kita warisan yang namanya janji Tuhan. Tahukah saudara bahwa janji Tuhan itu ya dan amin? Tahukah saudara bahwa janji Tuhan itu dimeteraikan dalam hidup kita lewat apa? Lewat darah Yesus. Saudara, tanpa darah Yesus, janji itu tidak dimeteraikan. Kenapa? Karena menurut perjanjian lama, ya, yang namanya, dan dari zaman dulu Bapak Ibu Saudara, bahkan itu berlaku sampai sekarang kalau saya dengar ya, ada yang namanya perjanjian darah. Di mana darah itu biasanya ada orang itu yang akan memotong tangannya dan akhirnya mencurahkan darahnya dan disatukan dengan darahnya orang lain yang dia mau ikat perjanjian. Jadi saat dua darah ini bertemu, itu adalah perjanjian darah yang memeteraikan perjanjian itu. Kalau sekarang kan pakai meterai. Kita meterai kalau nggak salah sekarang 11.000 atau 12.000 ya saudara. Nah, kalau dulu itu pakai darah. Untungnya kita tinggal di zaman sekarang ya saudara ya. Jadi kita kita nggak usah pakai darah. Nah, saudara, di sini Yesus berkata inilah darah perjanjian. Artinya apa? Darah yang akan dicurahkan oleh tubuh Yesus itu melambangkan bahwa ada meterai atas setiap janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Wow, bukankah itu sesuatu yang dahsyat? Di mana Tuhan memberikan kita sebuah jaminan bahwa apa yang dia janjikan ya dan amin. Tulis di live chat, janji Tuhan ya dan amin. Kenapa kita bisa percaya sama janji Tuhan? Kenapa kita bisa percaya bahwa Tuhan kita pasti akan menggenapi semua yang dia sudah katakan? Karena sederhana, karena Tuhan yang kita sembah sudah mencurahkan darahnya buat kita. Sebab itu adalah warisan terbesar buat kita. Itu adalah warisan yang gak bisa diambil dari diri kita. Sebab itu saya paling heran kalau ada orang yang gak percaya janji Tuhan. Saya paling heran kalau ada orang yang berkata, oh Tuhan gak mungkin sembuhkan saya. Oh Tuhan gak mungkin berkati saya. Oh Tuhan gak mungkin pulihkan keluarga saya. Saya heran, kenapa? Janjinya Tuhan sudah dimeteraikan lewat darahnya. Kurang bukti apalagi Bapak Ibu. Kalau janji Tuhan itu ya dan amin. Saya berdoa, setiap saudara dan saya mengikuti siaran ini, saudara punya sebuah keyakinan yang teguh bahwa Tuhan yang kita sembah, dia lebih dari mampu untuk menolong, untuk menggenapi setiap janjinya yang sudah dia berikan kepada kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu, dikatakan sebab inilah darahku, darah perjanjian. Ini yang kedua, janji-janji Tuhan adalah warisan Tuhan. Dikatakan dia ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Yang ketiga, warisan terbesar dari Tuhan adalah lewat darahnya. Ada pengampunan dosa. Sama-sama tulis di live chat, pengampunan dosa. Jadi yang pertama, penebusan. Yang kedua, janji-janji Tuhan. Itu adalah warisannya. Dan yang ketiga adalah pengampunan dosa. Bapak Ibu, lewat darahnya dia mewariskan satu hal yang gak bisa kita dapatkan dengan kekuatan kita sendiri. Yaitu pengampunan dari dosa-dosa kita. Saudara, biasanya warisan itu kenapa diperebutkan? Karena yang merebutkan ini biasanya gak bisa meraih warisan itu dengan kekuatannya sendiri. Biasanya kalau anaknya 10, papanya punya warisan misalnya 100 miliar. Wah, semuanya pasti rebutan. Kenapa? Karena mungkin dari 10 anak ini gak ada yang punya uang 100 miliar. Jadi mereka berusaha bagaimana caranya untuk mereka dapetin itu. Nah, tapi kalau misalnya yang anak-anaknya ini satu anak sudah punya 50 triliun misalnya, dia gak akan meributkan. Nah saudara, kenapa hari ini kita bersyukur untuk warisan Tuhan. Dan kita merebutkan itu, karena kita pertahankan itu. Kenapa? Karena kita gak bisa lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Tanpa Tuhan Yesus kita gak bisa selamat. Tapi bersama dengan Tuhan pasti kita selamat. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, bersyukurlah untuk 3 warisan ini. Penebusan, janji Tuhan, dan pengampunan dosa. Yang kita gak bisa beri dengan kekuatan kita sendiri. Kita gak bisa lakukan apapun untuk meraih itu. Doa saya, saudara selalu menghargainya, hidup benar, menyenangkan Tuhan, selalu cinta Tuhan, mengikut Tuhan seumur hidup saudara. Dan saya percaya berkat pertolongan Tuhan selalu nyata dalam hidup saudara. Tundukkan kepala Bapak Ibu. Kami bersyukur untuk warisan-warisan ilahi yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kau Tuhan yang sungguh dahsyat, yang sudah melakukan begitu banyak bagi kami. Sebab itu kami percaya berkat Tuhan ada buat kami. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus menyertai, memberkati setiap jemaat Tuhan dalam usaha, pekerjaan, studi, sekolah, bisnis, perjodohan, pernikahan, keluarga, dan apapun yang dilakukan jemaat Tuhan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Berkati jemaat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama dengan saya kita mau katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan. Nanti malam ada doa malam jam 7. Jangan sampai tidak hadir. Ajak teman-teman dan keluarga untuk ibadah sama-sama di GCS Pakuan Mall. On site ya Bapak Ibu. Ajak keluarga
ibadah sama-sama. Tuhan Yesus memberkati saudara ya. Sampai ketemu besok pagi juga di ibadah doa pagi kita. Haleluya. Amin.